Saya sudah berada di lokasi titik tebing teman-teman, di ketinggian hampir 100 meter. Bisa dilihat pemandangan di atas. Teman kita, tim kita sudah berhasil menaiki tebing panjang sekitar 30 meter ini teman-teman. Tarik! Hancur jalannya. Bisa lihat teman-teman, kita sudah sampai ke titik atas teman-teman. Saya harus menggunakan akar-akar batang kayu. Ada di lubang nih. Inilah lokasi goa Suku Mante, pedalaman Bukit Aceh Besar. Alhamdulillah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Petualangan Ki Budi ya teman-teman. Nah teman-teman, saya berada di lokasi Desa Ujung Pancu, Aceh Besar. Nah bisa dilihat teman-teman, bukit yang tingginya itu teman-teman. Jadi bukit itu tinggi sekitar hampir 200 sampai 300 meter teman-teman. Nah saya dan tim akan melakukan explore atau jelajah ke bukit itu teman-teman ya. Kenapa kami jelajah bukit itu? Dikarenakan di bukit itu terisolir salah satu ada gua teman-teman. Ada gua yang ada peradaban suku Mante-nya teman-teman di di salah satu bukit ini teman-teman. Ya, kita akan melakukan explore ke dalam gua tersebut. Gua tersebut teman-teman tinggi atau panjangnya sekitar hampir 100 meter untuk kita daki. Jadi dalam gua itu terdapat peradaban suku-suku Mante atau suku pedalaman Aceh teman-teman yang jarang terekspos. Mungkin teman-teman pernah dengar suku Mante. Tahun 2015 pernah ada beberapa komunitas motor trail yang pernah menjumpai suku tersebut di jalan ketika mereka lagi main motor trail ya. Terekam dengan kamera GoPro mereka. Nah, jadi suku itu sangat langka teman-teman di Aceh. Bisa dibilang suku tersebut memang hampir tidak terekspos ya. Jarang sekali orang dapat, itu rezeki-rezekian. Nah, di sini kami akan melakukan eksplor salah satu gua yang terisolir atau menurut warga sekitar di gua tersebut adalah gua peradaban suku Mante teman-teman. Nah, kita akan melakukan explore, kita akan melihat apakah memang ada di gua tersebut peradaban suku Mante itu teman-teman ya. Kita akan mendaki bukit ini. Sekitar tinggi panjang atau 200 meter dengan perjalanan ekstrim, katanya harus mendaki tebing. Ya, kita coba telusuri. Oke. Jadi teman-teman, saya dan tim sudah sampai di titik lokasi salah satu mata air yang ada di kawasan bukit ini teman-teman. Jadi mata air ini bisa dilihat kemarin. Jadi mata air ini mengalir dari area bawah bukit ini teman-teman. Jadi mata airnya walaupun musim kemarau tidak pernah kering teman-teman. Nah, itu yang membuat unik bukit ini teman-teman. Jadi ada sumber mata air yang sangat jernih. Nah, untuk lokasi goanya teman-teman ya. Untuk lokasi goanya kita akan menelusuri area ke sana teman-teman ya. Karena beberapa hari yang lalu jalur goanya
tertutup teman-teman, tidak bisa kita explore ini. Jadi kita kembali lagi mencoba kita explore dikarenakan jalur goanya sudah dibersihkan oleh warga sekitar teman-teman ya. Kita suruh bersihkan untuk agar kita leluasa menuju ke lokasi titik goa Sukumanti tersebut teman-teman. Jadi biar tidak ada halangan atau hambatan. Paling kita hanya menaiki tebing-tebing tinggi sekitar beberapa puluh meter, itu yang menjadi kendala kita melakukan perjalanan teman-teman, karena sangat ekstrim. Menurut warga yang bersihkan areanya, kita harus menggunakan tali untuk kita naik. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa ketika kita melakukan penelusuran atau kita melakukan explore ke titik lokasi goa Sukumanti tersebut teman-teman. Saksikan terus. Kan menumpuk orangnya, makanya. Nah, mudahnya menumpuk lah kalau Jadi teman-teman, lokasi trek untuk menuju area titik goa Sukumanti tersebut teman-teman, kita harus mendaki sekitar 200 meter dari sini teman-teman, dari daratan, dari permukaan laut ya, dengan kondisi trek tebing-tebing batu seperti ini teman-teman ya. Tim kita sebagian sudah di atas. Mudah-mudahan kita sanggup melakukan perjalanan explore ini, dan kita akan mengekspos peradaban tua ya, peradaban suku yang sangat langka yang ada di Aceh teman-teman ya. Masya Allah. Aduh. Gimana nih? Gering. Sangat luar biasa teman-teman ya. Ini trek yang gunung atau bukit yang saya daki sangat terjal pendakiannya untuk mencapai ke titik lokasi goa yang ada peradaban Sukumanti, suku yang sangat langka yang ada di Aceh teman-teman. Kita udah di ketinggian sekitar kurang lebih 50 meter. Ternyata teman-teman, tadi kuncennya bilang goanya berada di titik 200 meter teman-teman, di atas puncak gunung ini teman-teman, atau bukit ini. Aduh, ini ngos-ngosan. Mudah-mudahan dengan perjalanan kita ini kita mendapatkan hasil yang maksimal untuk kita ekspos ke halayak ramai, ke penonton-penonton kita, bahwa di lokasi Aceh besar ini masih ada terdapat peradaban, bekas peradaban tua, peradaban suku langka, Sukumanti yang ada di tempat ini teman-teman. Saksikan terus. Luar biasa treknya teman-teman. Jadi teman-teman, kita menjumpai trek yang kita harus daki tebingnya ya, sangat terjal begini tebingnya. Bisa lihat teman-teman, kita sudah sampai ke titik atas dan kita harus ekstra hati-hati, dan kita harus mendaki tebing ini tanpa bantuan apapun. Kata kuncinya sudah ada tali, rupanya nggak ada tali teman-teman. Informasinya salah semua. Saya satu Nurbaja sudah mulai naik, dan coba kita lakukan penaikan ke sana. Bukan penaikan. Jadi teman-teman, treknya betul-betul harus kita daki, sangat terjal tebingnya, tidak ada datar sedikit pun. Itu dengan kaki kiri. Kamera. Sudah. Lihat teman-teman.
Aduh, jadi teman-teman, saya sudah berada di lokasi titik tebing teman-teman, di ketinggian hampir 100 meter. Bisa dilihat pemandangan di atas bukit ini teman-teman. Dan kita masih ada trek lagi untuk kita daki ke atas. Saya sudah lelah. Coba saya lakukan istirahat sebentar di sini sambil mengisi tenaga untuk mencapai titik lokasi goa teman-teman. Ini sudah ada ikat tali untuk bantuan, sudah diikat oleh tim kita yang duluan manjat ke depan, bantuan tali teman-teman. Alhamdulillah untuk kita bisa mendaki. Yuk, tolong lah, dong. Aduh. Gimana, Rik? Hancur? Hancur. Jalannya ekstrim. Yang naik kemari. Mana? Yuk, kamera. Udah. Kita jalan kamera terus. Ya, kita masih panjang perjalanan. Jadi teman-teman bisa dilihat ada tebing batu yang sangat besar. Jadi memang teman-teman, gua suku Mante itu mencari jejak-jejak atau tempat peradaban mereka atau tempat tinggal mereka sangat jauh dari peradaban modern teman-teman. Jadi mereka harus menghindar dari jauh dari kerumunan manusia yang ada di luar. Jadi mereka bersembunyi di tempat-tempat seperti goa-goa ini teman-teman. Untuk kita mencapai saja sangat luar biasa teman-teman. Jadi lokasi titik goa ini mah belum setengahnya teman-teman perjalanannya. Masih sangat jauh. Oh, ke sana. Bukan ke sini. Kemari ketemu Tebing ini. tebing begini. Kemarin ketemu tebing Nah, begini. ini memang betul-betul manjat. Berarti kita harus manjat lagi teman-teman ke sana. Enggak, bukan manjat, itu enak. Enak. Manjat. Oke teman-teman, saksikan terus perjuangan kita. Mudah-mudahan kita diberkahi. Top. Apa nggak pulang kalian? Hancur sekali teman-teman treknya. Ketinggiannya 96 derajat teman-teman. Maju terus teman-teman, kita masih proses pendakian teman-teman untuk mencapai lokasi titik gua suku Mante. Luar biasa tempat peradaban mereka teman-teman ya. Hati-hati Cek, sanggup Cek. Oh mah, rokok nggak bisa putus Rokok ya? masih di mulut ya, untuk pernapasan lebih tinggi lagi ya. Nggak boleh, itu tenaga. Hati-hati, hati-hati. Allah. Jadi teman-teman, kita menjumpai lagi tebing-tebing batu besar
Ya, bisa dilihat titik-titik lokasi tebingnya, batu-batunya lah tuh. Ini kuncian kita di depan lagi melacak di mana area titik masuknya karena dia sudah lupa. Padahal baru pergi kemarin bersihkan. Ini udah nggak tahu lagi di mana. Saksikan terus. Teman-teman, kita akan menjumpai lagi trek mendaki tebing batu teman-teman. Setelah kita menelusuri jalan ini jalannya bisa lihat tuh tebing sampai ke bawah tuh teman-teman. Sekarang kita di ketinggian sekitar hampir 150 meter dari permukaan laut. Ya, kita akan berjumpa dengan trek yang sangat ekstrim untuk mencapai gua Sukumante ini teman-teman. Nah, jadi tebingnya begini dan kita harus memanjat tebing batu itu. Dan saya akan melewati jalur ini sambil merangkak seperti ini. Kuat tadi ini. Teman-teman, saya harus menggunakan akar-akar batang kayu untuk mencapai ke titik lokasi sana teman-teman ya. Bantuan akar-akar kayu ini, jika tidak ada bantuan akar kayu ini kita akan ke bawah teman-teman, jatuh. Keras ya talinya nih. Nih kamera nih, cantik kali ini orang nih. Jadi teman-teman harus didaki, harus mendaki. Jangan ke kiri, Cek. Mana? Ada bohong aku kemarin. Bohong. Pasang tali itu dia mah. Nah, pasang tali, copot talinya. Jadi teman-teman, Dah, oke, Pak. sebagian teman kita, tim kita sudah berhasil menaiki tebing panjang sekitar 30 meter ini teman-teman. Dan saya juga akan harus melewatinya juga. Ya, tebing sekitar 30 meter ini, tebing batu. Gembul sudah mau naik juga, sebagian tim sudah di atas. Luar biasa trek Gua Sukumante ini teman-teman. Ini menjadi perjalanan tim petualangan Ki Budik yang sangat ekstrim kali ini. Belum pernah terjadi sebelumnya. Ya, saksikan terus. Udah diikat talinya. Bismillah. Berdebah sih jalurnya kayak gini. Berdebah nih. Hancur. Jalur berdebah kan. Waduh. Jadi teman-teman, saya di atas tebing teman-teman. Tinggal saya menelusuri jalur samping tebing teman-teman. Jadi ini bagian samping tebing. Sekitar beberapa meter, mungkin 10 meter atau sampai 15 meter. Tadi kuncian kita sudah di depan, katanya jalur trek ini sudah hampir mendekati titik lokasi Goa Sukumante teman-teman. Mudah-mudahan betul seperti dia bilang, tidak jauh lagi ya.
Hancur kali. Hancur, hancur. Maju, Rik. Bisa, Rik? Kiri ada kiri. Bisa itu. Minta kamera. Jadi. Tadi terakhir terus bang. Teman-teman, kita melewati lorong jalur tebing-tebing teman. Ini seperti ada jalur pintu, hanya sekitar 50 cm, hanya muat satu orang berjalan teman-teman, seperti lorong pintu. Dan kita harus daki, ya. Hati-hati lubang nih, ada lubang. Lalu dah. Ada mual, ini ada mual. Dari tadi mau hutan. Mana ni? Jadi tu ada mana lagi tadi? Jadi teman-teman, kita udah di ketinggian sekitar berapa nih? 150 lebih, 150 meter lebih. Nih Kitompul udah mulai halu, udah lambung udah naik. Saya pun juga udah naik lambung. Ini kita beristirahat dulu sejenak di sini. Sekitar 50 meter lagi baru mencapai goa teman-teman. Ya tuh orang tuh udah berjalan, biar orang tuh jalan terus dulu. Hah? Kita istirahat dulu, ambil napas dulu. Ambil air dulu satu. Air minum. Jadi teman-teman, kita sudah hampir memasuki area goa. Tidak jauh lagi teman-teman, goa Suku Mante. Ya, alhamdulillah trek menuju lokasi goa berhasil kita lewati dengan keadaan sangat ekstrim. Dan alhamdulillah inilah lokasi goa Suku Mante, pedalaman Bukit Aceh Besar. Alhamdulillah. Ini sendiri, lihat. Nah. Kelihatan semuanya, teman-teman. Saya dan tim petualangan Kibudik berhasil melakukan perjalanan ekstrim, memanjat tebing yang sangat-sangat terjal, dan saya berhasil dan tim memasuki lokasi area goa Suku Mante, suku pedalaman, suku yang sangat langka yang ada di Aceh teman-teman. Inilah goanya. Saksikan explore kita selanjutnya di goa. Bagaimana? Mantap. Luar biasa, Trek. Nampak Pulau Sabang. Ini benteng juga dulu tempat persembunyian orang-orang lama dulu. Iya. Indra Purwa. Iya. Gimana Pul? Treknya? Pangsan. Pangsan, ah? Pangsan apa pingsan? Pangsan. Masya Allah, luar biasa. Oke teman-teman, saya mencoba memasuki ke area goa teman-teman ya.
Saya akan menelusuri area goa yang yang pernah ditinggali oleh peradaban suku Mante, Pak. Suku yang sangat langka, teman-teman, yang ada di Aceh. Yuk kita masuk. Ya. Bisa dilihat teman-teman tekstur daripada goanya, teman-teman, sangat indah. Jadi diperkirakan luas daripada goa ini, teman-teman, luas daripada goa sekitar hampir 5 meter. Kedalamannya ke dalam kita tidak tahu, teman-teman, ya. Tapi menurut info sebagian masyarakat yang pernah singgah kemari atau yang pernah eksplor kemari, ada lokasi titik goa yang harus diturun dengan tali. Nah, ketika mereka turun ke bawah, mereka tidak mencukupi oksigen atau udara, teman-teman, dikarenakan kedalamannya hampir diperkirakan 200 meter lebih, teman-teman, di kedalaman goanya, teman-teman. Bisa lihat, teman-teman, ya. Luar biasa. Nah, yang buat unik, teman-teman, ada satu lorong di gua ini, ada satu batu, bahwa ini batu ini diperkirakan dulu batu untuk istilahnya persembahan mereka pada suku-suku Mante itu, teman-teman. Jadi ini untuk batu sembahyang mereka atau ritual mereka, teman-teman. Ini titik daripada batu ini pas di lokasi pintu goa, teman-teman, ya. Jadi menurut cerita sebagian warga, batu ini untuk batu ritual, teman-teman, oleh suku-suku Mante tersebut, teman-teman. Bisa dilihat kemari. Jadi, teman-teman, di lokasi goa ini ada lorong ke atas tembus, ya, istilahnya memancarkan sinar mataharinya dari sini, teman-teman. Jadi sangat strategis, goa ini tidak terlalu gelap dikarenakan ada titik cahaya sinar matahari yang masuk ke dalam ini, teman-teman, ya. Kita masuk lagi ke dalam, teman-teman, dan terdapat satu batu lagi di sini. Nah, di area goa ke dalam ini sudah mulai sangat gelap. Kita menggunakan cahaya blitz atau senter, teman-teman, ya. Lihat. Jadi area kawasan sini, teman-teman, seperti kubah, teman-teman. Jadi area kawasan sini seperti kubah, ya. Panjang daripada tempat saya berdiri ke atas, teman-teman, sekitar 7 meter lebih, teman-teman, ya, 7 meter lebih. Jadi ini dulunya, teman-teman, menurut warga sekitar, menurut cerita-cerita orang tua yang ada di kampung ini, disinilah tempat perkumpulan mereka, disinilah tempat beristirahat para suku Mante tersebut, atau disinilah tempat mereka istilahnya tidur, teman-teman, di lokasi ini. Ini bisa dilihat sendiri, teman-teman, area sisi goa ini sangat strategis dan sangat bersih, teman-teman. Kelembapannya sangat luar biasa dan sangat dingin, teman-teman, ya. Untuk area ini hampir tidak termasuk cahaya matahari, teman-teman. Jadi suku Mante itu, teman-teman, adalah suku yang sangat langka. Bisa dibilang suku Mante tersebut hampir tidak menyerupai manusia bentuknya, teman-teman. Yang pernah kita lihat, yang pernah terdapat kamera tahun 2015 oleh komunitas para trail, teman-teman, motor trail. Bentuknya pendek dan kecil, tidak memakai hampir selai benang pun baju di tubuh mereka. Jadi mereka bisa dibilang suku liar, teman-teman. Sukunya sangat suku liar, tidak bisa berbaur ke kehidupan manusia sekarang, teman-teman. Kamera kemari. Jadi, teman-teman, tadi ada menurut kuncen kita ada sempat menunjukkan lokasi berapa meter kedalamannya? 220. Jadi ada titik lorong kecil untuk mencapai ke bawah goa, teman-teman. Tapi tidak bisa kita turun dikarenakan kedalaman goa mencapai 220 meter kurang lebih, teman-teman. Hampir tidak ada oksigen untuk mencapai ke titik goa. Bisa senter nggak sini? Bisa masuk sini? Tuh, bisa. Yuk, Rik. Bismillah. Allah. Lorong ini ya? Ini lorongnya. Bisa dilihat, teman-teman. Jadi lokasi lorong ini atau jalur bawah ini sudah sebagian
komunitas Mapala atau pencinta alam masyarakat Aceh atau mahasiswa Aceh Mapala pernah turun ke lokasi gua ini, lorong lokasi gua ini, tapi mereka tidak mencapai ke titik dasar daripada goa dikarenakan oksigen di bawah goa ini sudah menipis, hampir tidak ada lagi oksigen dikarenakan kedalamannya hampir 220 meter teman-teman dari permukaan laut di bawah. Ya, jadi tidak berani turun. Ya, jadi ini menjadi misteri teman-teman, menjadi satu mitos. Di bawah ini terdapat apa? Kita tidak tahu. Dikarenakan goanya sangat dalam ke bawah. Jadi pada masa itu suku Mante tersebut menggunakan goa ini sebagai apa? Kita tidak tahu. Itu menjadi misteri sebagian masyarakat, ya. Karena di zaman modern sekarang saja hampir tidak bisa kita explore atau kita expose ke dalam, karena kan tidak memungkinkan dikarenakan kedalaman sangat dalam sekitar 220 meter dari permukaan atas saya berada ini teman-teman. Masya Allah, luar biasa. Jadi teman-teman, area gua ini sangat strategis teman-teman, di ketinggian bukit di hampir 200 meter dari permukaan laut teman-teman. Jadi lokasi gua ini sangat strategis dan menghadap arah laut teman-teman, arah laut menghadap pemukiman atau menghadap perdesaan arah laut teman-teman. Jadi karena area sangat strategis teman-teman, jadi pada masa abad ke-15, masa Kesultanan Aceh Darussalam, ini wilayah sebelah kerajaan Indrapurwa, jadi dulu digunakan untuk juga masa kerajaan Indrapurwa teman-teman pada masa abad ke-15 teman-teman, ya. Karena struktur daripada guanya sangat strategis, bisa dilihat teman-teman, sangat indah, jadi sempat digunakan juga untuk benteng atau lokasi pertahanan kerajaan Indrapurwa pada masa abad ke-15 teman-teman. Ya. Jadi kalau suku Mante itu jauh lagi teman-teman peradabannya, atau peradabannya lebih tua, mungkin bisa jadi peradaban sebelum adanya kerajaan ada di Aceh teman-teman. Suku-suku Mante ini sudah ada di lokasi goa ini teman-teman. Jadi tidak ada tanda-tanda atau peninggalan jenis ukiran atau jenis gambar bahwa di sini ada peradaban itu teman-teman. Tapi ya ini kan kita menurut dongeng atau menurut cerita-cerita sebagian masyarakat teman-teman yang ada di wilayah desa atau perkampungan di sini teman-teman. Nah, dari tadi sudah saya lihat atau sudah kami lihat jenis-jenis daripada tekstur goanya, tidak ada jenis-jenis tanda-tanda peradaban tua. Ya. Mungkin masa itu suku Mante tersebut teman-teman belum ada teknologi atau belum ada skill untuk membuat bahwa satu peradaban atau satu bentuk seni yang dilakukan teman-teman, karena suku Mante itu adalah suku yang sangat langka atau bisa dibilang suku yang mitos teman-teman, atau suku yang sangat misterinya sangat kuat.
belum banyak orang tahu dan belum banyak sekali orang yang pernah melihat suku tersebut secara langsung. Jadi belum terekspos luas, teman-teman. Apa? Bukan cakaran harimau. Sepatu. Begitu teman-teman. Kita berhasil teman-teman mencapai ke titik lokasi goa suku Mante, teman-teman, peradaban suku Mante yang pernah ditinggal suku yang sangat langka di Aceh, teman-teman. Dan kita berhasil kita telusuri, teman-teman, di lokasi goa yang sangat dalam, dan ada juga titik lokasi goa yang mencapai sekitar 220 meter kedalamannya, teman-teman, di atas permukaan kami berdiri ini. Tapi tidak berhasil kami telusuri, teman-teman, sangat berbahaya. Kadar oksigen pun sangat tipis di lokasi tersebut, teman-teman. Dan alhamdulillah kami berhasil kita telusuri seluas lokasi gua ini untuk kita ekspos lebih dalam lagi, kita publikasikan lebih luas lagi kepada masyarakat, kepada penonton, agar peradaban-peradaban Aceh yang jarang terekspos berhasil kita ekspos, teman-teman. Berhasil saudara-saudara kita lihat ya betapa megahnya peradaban Aceh di masa lampau, teman-teman. Oke, teman-teman, terima kasih telah saksikan explore kita, petualangan saya dan tim. Saksikan terus lokasi explore yang ekstrim dan menakutkan di Aceh. Ya, oke, salam. Seperti apa?